Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Necromancer Warrior Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelum mulai, silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan. Jangan pernah semangat dan berusahalah agar menjadi kebanggaan keluarga. Oh iya, buat kalian yang nanya judulnya, judul dari manhwa ini adalah game online Unraveled in the World Remake. Nah gitu, ntar saya kasih di kolom komentar. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan monster yang sekarang sedang datang ke arah Lucien sambil membawa seorang manusia yang diseretnya dengan mengerikan. Monster itu di sana sedang memakan sebuah wortel dengan gigi kelinci tajamnya, dan ternyata itu adalah bos monster kelinci yang memiliki tubuh besar. Bos monster kelinci itu menatap tajam sambil terus mengeluarkan aura mengerikan di seluruh tubuhnya. Terlihat monster itu memiliki otot besar, dan sekarang tangan dari monster itu sudah bersiap untuk melemparkan manusia yang tadi diseretnya. Benar saja, di sana monster itu pun langsung melemparkan manusia yang tadi diseretnya sehingga manusia itu langsung berteriak dengan sangat kencang. Tanpa disangka, di sana orang yang dilemparkan itu malah saling menabrak satu sama lain dengan orang yang ada di tempat tersebut. Ternyata itu adalah ulah Lucien, yang dimana Lucien berkata jika tadi ia refleks menahan orang tersebut dengan orang yang sedang ia pegang. Terlihat kedua orang tadi pun langsung mati, sedangkan Lucien di sana berkata agar sekarang mereka pergi dengan tenang dan biarkan ia membalaskan dendam dari mereka. Sambil bersiap dengan kekuatannya, Lucien berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia melawan bos dengan kemampuan otaknya yang sudah mulai membaik. Lucien tersenyum dengan wajah tengkoraknya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya benar-benar merasa bersemangat kembali. Lucien langsung mengangkat pedang lusuh yang ia miliki ke arah si bos monster kelinci yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Terlihat bos monster kelinci itu memakai sebuah kling, yang dimana dengan item kling tersebut, maka kekuatan dari kelinci tersebut akan sangat kuat dan memberikan damage yang lumayan besar. Kling milik sang kelinci dan pedang milik Lucien sekarang akan berhadapan satu sama lain. Lucien di sana berkata bahwa sekarang ia harus memperhatikan keadaan, karena ia tahu jika kelinci itu memiliki serangan cepat dengan jarak yang sangat dekat. Di tengah keadaan yang sangat damai, di sana Lucien terus berpikir dengan apa yang akan dilakukannya. Tapi tiba-tiba kelinci itu langsung berada di hadapan Lucien sambil bersiap untuk melancarkan serangan dengan kling yang sedang ia kenakan. Ketika melihat hal itu, Lucien dengan cepat langsung menghindar. Tapi meski begitu, sekarang ia masih terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat di sana HP milik Lucien berkurang, karena meski tergores saja di sana tengkoraknya retak dan mengalami kerusakan yang menyebalkan. Namun tiba-tiba di sana tulangnya pulih kembali berkat kemampuan dari ahli pedang Necromancer. Namun Lucien langsung berpikir bahwa itu tak ada gunanya karena ia tak bisa memulihkan HP miliknya. Sambil menyerang kelinci monster yang ada di hadapannya, Lucien berpikir bahwa itu akan ia pikirkan nanti, karena sekarang ia harus mengalahkan bos monster yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Namun di sana Lucien hanya bisa kaget karena ternyata kulit kelinci itu sangatlah kuat sehingga serangan yang ia lakukan barusan hanya menghasilkan 8 damage saja. Sambil mundur ke belakang, di sana Lucien berpikir bahwa monster itu memiliki kecepatan, kekuatan dan juga ketahanan yang sangat ekstrim sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi meski begitu, Lucien tak menyerah dan sambil memperhatikan kelinci yang sekarang akan datang, ia akan mencoba untuk melakukan serangan kembali. Dengan cepat Lucien langsung menyerang kelinci itu tepat pada lehernya, karena ia tahu jika leher adalah bagian paling lemah dari makhluk hidup. Namun sayang, di bagian bawah bulu kelinci itu ada sebuah pelindung sehingga kelinci itu tak terluka sama sekali. Kelinci monster itu pun langsung melancarkan sebuah serangan kuat sehingga pohon besar yang ada di sana langsung hancur ketika terkena serangan yang ia lancarkan barusan. Lucien yang melihat hal itu langsung merasa ngeri dan ia berkata bahwa jika tadi ia terkena serangannya, pasti tulang yang ia miliki langsung patah. Bos kelinci itu mengangkat senjatanya, sedangkan Lucien langsung berpikir bahwa bos monster F itu terlalu kuat sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Lucien menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya tak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, karena jika ia melakukannya, mungkin ia bisa langsung tewas seketika. Tiba-tiba di sana Lucien pun sedikit kebingungan dengan kelakuan yang sekarang sedang dilakukan oleh bos monster kelinci tersebut. Lucien di sana berkata bahwa sepertinya bos monster kelinci itu marah karena sedari tadi Lucien ini bisa bergerak dengan bebas. Terlihat bos monster kelinci itu sekarang sedang mengangkat sebuah pohon besar karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Lucien yang melihat hal itu ketakutan dan di sana ia berkeringat dingin walaupun ia tak memiliki daging untuk mengeluarkan keringat. Sedangkan si bos monster kelinci sendiri di sana mengeluarkan urat-urat kepalanya sambil menatap dengan mata merah tajam yang dimilikinya. Monster kelinci itu langsung melemparkan pohon besar yang tadi ia genggam dengan kuat dan terlihat pohon besar itu sekarang akan mengenai Lucien yang merupakan sebuah tangkurak lemah yang diberi nyawa.
Lu Chen sendiri di sana langsung menatap tajam dan sambil menghancurkan pohon tersebut dengan serangannya, ia berkata bahwa dirinya mengeluarkan beberapa combo untuk menghancurkan pohon tersebut. Ketika serangan Lu Chen selesai, di sana si kelinci pun langsung bergerak cepat dan langsung bersiap untuk menyerang Lu Chen yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Tapi tiba-tiba kelinci itu terkejut karena sekarang di hadapan mata merahnya ada sebuah benda yang akan mengarah pada dirinya. Benda itu mengarah pada matanya dan terlihat benda itu langsung memberikan damage sebesar 20 setelah bisa melukai mata si kelinci tersebut. Lu Chen pun langsung menatap dengan mata hijaunya dan ia berkata bahwa serangan tak sengajanya tadi bisa memberikan damage yang lumayan. Walaupun begitu, di sana terlihat jika sekarang HP milik si kelinci masih banyak dan masih sulit untuk ditaklukkan. Tapi Lu Chen tak takut karena pada saat ini ia tahu jika titik lemah dari bos monster kelinci yang ada di hadapannya yaitu mata merahnya yang menyala. Lalu di sana tangkurak yang dimiliki oleh Lu Chen pun tiba-tiba terkena hantaman yang sangat keras dari kelinci yang sedang menggunakan kling tersebut. Lu Chen langsung berpikir bahwa tadi ia beruntung karena berhasil mengangkat dagunya sehingga damage yang dihasilkan tidak terlalu besar karena berhasil diredam. Tapi si kelinci itu tak menyerah. Di sana dengan cepat ia langsung menyerang tepat ke arah tulang rusuk yang dimiliki oleh Lu Chen sehingga memberikan 40 damage. Di sana bos monster kelinci itu berteriak dengan sangat kencang karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini. Pada akhirnya di sana ia pun berhasil melancarkan serangan kuat lagi ke arah Lu Chen sehingga Lu Chen terdorong mundur. Serangan dari kelinci itu cukup besar sehingga di sana Lu Chen langsung melayang ke arah pohon yang berada di tempat tersebut. Karena hal itu terlihat, sekarang lagi-lagi HP milik Lu Chen tinggal sedikit dan ia bisa mati jika terkena satu serangan fatal lagi. Si kelinci sendiri sekarang langsung berlari cepat dan bos monster kelinci itu langsung bersiap untuk melancarkan serangan kuatnya kembali ke arah Lu Chen. Bos monster kelinci itu langsung mengarahkan tinjuannya pada pohon tempat Lu Chen melayang barusan. Namun tiba-tiba di sana ia bingung dan terkejut dengan keadaan yang terjadi. Terlihat ia terkejut karena sekarang tangannya tak bisa bergerak akibat diikat oleh banyak akar yang ada di dalam pohon tersebut. Si bos monster kelinci bahkan di sana semakin kaget karena Lu Chen langsung memanggilnya dari jarak yang cukup jauh dan Lu Chen berkata jika dirinya tak berada di sana. Lu Chen berada di tempat lain dan ia berkata bahwa pohon itu memiliki tanaman merambat yang berbelit-belit dan sekali terjerat oleh pohon itu maka seseorang akan sangat sulit untuk keluar. Si kelinci terus berusaha untuk keluar dari pohon itu, tapi Lu Chen mengatakan jika itu tak berguna sama sekali. Si bos monster kelinci itu pun sekarang semakin terkejut karena di sana ada sebuah pedang yang melayang dan bersiap untuk mengenai tubuhnya yang sedang terikat oleh pohon. Si bos monster kelinci hanya bisa menatap tajam karena orang yang akan menyerangnya mengatakan jika si bos monster kelinci itu sudah tak punya kesempatan lagi. Dengan cepat di sana Lu Chen langsung menyerang si bos monster kelinci itu tepat pada matanya dan hal itu langsung memberikan 100 damage pada bos monster kelinci tersebut. HP-nya langsung berkurang cukup banyak dan sambil memperhatikan bos monster kelinci besar tersebut, Lu Chen berkata bahwa kelemahan dari bos monster kelinci itu adalah matanya dan bahkan serangannya tadi juga memberikan 100 damage kritikal. Tiba-tiba notifikasi pun muncul dan langsung memberitahu bahwa kelinci itu sedang marah sehingga sekarang kecepatan dan pertahanannya berkurang untuk dijadikan sebagai kekuatan. Lu Chen yang melihat si bos monster kelinci berteriak malah santai saja dan ia berkata bahwa meskipun si bos monster kelinci memiliki kekuatan yang hebat, tapi itu percuma saja karena si kelinci sekarang sudah buta dan tak bisa melihat. Dengan cepat Lu Chen langsung melakukan beberapa combo sehingga membuat si bos monster kelinci itu mendapatkan banyak damage tambahan. HP milik bos monster kelinci itu pun tinggal sedikit dan sekarang terlihat Lu Chen langsung berada di belakang bos monster tersebut sambil berkata bahwa monster kelinci itu sangatlah bodoh. Dengan cepat Lu Chen langsung memenggal kepala dari bos monster kelinci tersebut hingga tewas seketika. Karena berhasil membunuhnya, di sana Lu Chen pun langsung mendapatkan beberapa item yang mungkin bisa ia gunakan. Terlihat Lu Chen juga naik ke level 4 dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengecek hadiah terlebih dahulu. Lu Chen langsung terkejut karena ternyata hadiahnya adalah baju zirah dan juga big magic stone yang memiliki efek cukup luar biasa bagi para pemula yang ada di sana. Lu Chen langsung menggunakan baju zirah yang telah ia dapatkan dan dia berkata bahwa akhirnya sekarang dirinya juga punya sebuah perlengkapan yang layak. Tak hanya itu, di sana Lu Chen juga terkejut karena sekarang dirinya mendapatkan 10 poin bebas dan hal itu bisa ia gunakan untuk meningkatkan salah satu atributnya. Pada akhirnya di sana Lu Chen pun memilih untuk meningkatkan kekuatan dan serangannya karena ia pikir jika hal lainnya sudah cukup bagus. Lu Chen juga di sana berkata bahwa jobnya yang merupakan seorang ahli pedang necromancer memiliki pertumbuhan kekuatan yang baik. Karena sudah selesai di sana Lu Chen pun langsung bergerak karena sekarang ia harus mengumpulkan bulu kelinci sesuai dengan misi yang telah diberikan oleh kepala desa.
Setelah selesai, Lu Chen pun langsung memberikan misinya dan ia berkata bahwa sekarang misi yang diberikan oleh si kepala desa telah selesai. Notifikasi langsung muncul dan memberitahu jika misinya telah selesai dan sekarang Lu Chen naik level. Lu Chen langsung senang bukan main dan ia berkata bahwa sekarang ia menginginkan misi baru dari kepala desa yang ada di hadapannya itu. Lu Chen pun langsung terkejut karena ternyata si kepala desa menyuruhnya untuk berburu 100 belalang hijau yang ada di suatu tempat. Saat Lu Chen mengatakan butuh sebuah potion, tiba-tiba di sana si kepala desa pun berkata bahwa ia memiliki bisnis dan Lu Chen bisa melakukan transaksi dengan dirinya. Lu Chen di sana langsung menawarkan magic stone yang ia dapatkan dan si kepala desa langsung berkata jika harganya adalah 1540 tembaga. Lu Chen langsung merasa senang dan ia berkata bahwa hadiah dari quest hanya 10 tembaga, tapi sekarang harga magic stone-nya adalah 1540 tembaga. Pada akhirnya Lu Chen pun langsung menjualnya dan sekarang ia juga mencari red potion yang mungkin bisa ia gunakan untuk kedepannya. Pada akhirnya Lu Chen pun membeli red potion yang bisa memulihkan HP dengan harga 50 koin. Dan sambil bersiap pergi, Lu Chen berkata bahwa si kepala desa ini mungkin adalah penipu karena harga dari potion itu sangatlah mahal. Cerita pun sekarang berganti ke sebuah hutan fajar yang ada di tempat lain. Saat datang ke tempat itu terlihat ada sebuah tanda yang memberitahu agar tidak ada yang masuk karena ada peringatan tentang naga gila. Lu Chen di sana tak peduli. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah manusia, jadi mungkin peringatan itu hanya untuk para manusia saja. Saat Lu Chen sedang bergerak, tiba-tiba di bawahnya ia melihat dua orang yang sedang berlari dengan cepat. Dua orang itu adalah saudara dan di sana mereka berdua sedang berlari dengan cepat karena dikejar oleh sesuatu. Adiknya di sana berkata bahwa sekarang yang dikejar adalah kakaknya, tapi kakaknya tak peduli dan ia berkata agar mereka terus berlari saja. Lu Chen yang melihat mereka berdua langsung terkejut karena ia ingat bahwa mereka berdua adalah orang yang sebelumnya dikalahkan oleh si bos monster kelinci. Saat mereka sedang berlari, terlihat Lu Chen hanya memperhatikan mereka dari kejauhan dengan wajah yang sedikit kebingungan. Mereka berdua terus berlari sambil menyemangati satu sama lain dan mereka berkata jika sekarang lawannya terlalu kuat sehingga mereka pasti tak akan bisa menang jika melawan. Kakaknya pun di sana langsung terkena sebuah serangan sehingga adiknya di sana langsung terkejut dan ketakutan. Terlihat di sana adiknya semakin ketakutan karena sekarang di hadapan dirinya ada sebuah panah yang bergerak cepat dan bersiap untuk mengenainya. Ketika panah itu akan mengenai matanya, tiba-tiba panah itu pun terhenti karena ada seseorang yang menahan serangan panah tersebut. Terlihat itu adalah Lu Chen dan di sana Lu Chen berkata agar sekarang mereka pergi karena ia ingin bertarung dengan orang yang dianggapnya kuat. Sambil memperhatikan panah yang datang, di sana ia berkata bahwa seorang archer yang sedang menyerang pasti sangat menarik. Di sana ia menatap tajam dan ia berkata bahwa meskipun serangan panahnya cepat, tapi lintasan yang dimilikinya terlalu sederhana. Sambil menghindari semua serangannya, di sana Lu Chen berkata bahwa dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, maka panah-panah itu tak akan bisa menyentuh dirinya sedikit pun. Yang menyerang Lu Chen adalah seorang archer bernama Mad Dragon dan dia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyebalkan karena Lu Chen ini bisa menghindari semua serangannya. Karena kesal, ia pun mengeluarkan ultimate dari serangannya dan ia berkata bahwa sekarang Lu Chen yang ia anggap skeleton lemah akan dikirim ke neraka. Namun Lu Chen di sana berhasil menghancurkan ulti tersebut dan dia berkata bahwa ulti milik Mad Dragon tadi sangatlah lemah dan mudah untuk dikalahkan. Mad Dragon yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ia tak menyangka jika Lu Chen yang masih level 5 bisa membelah serangan ultimate-nya. Tiba-tiba di sana Lu Chen pun langsung berada di belakang Mad Dragon dengan cepat sehingga si Mad Dragon langsung kaget dan kebingungan. Mad Dragon di sana langsung ketakutan karena terlihat saat ini Lu Chen akan melayangkan sebuah serangan kuat untuk mengakhiri hidup dari Mad Dragon yang merupakan seorang archer. Pada akhirnya Mad Dragon pun mati dan di sana Lu Chen berkata bahwa seorang archer ternyata masih rapuh seperti biasanya. Tapi tiba-tiba di sana ada banyak burung yang berterbangan karena ada suara kencang yang cukup menyeramkan. Lu Chen sedikit terkejut dan ia berkata bahwa suara itu pasti tidak mungkin dilakukan oleh para pemain yang baru saja masuk ke dalam game tersebut. Lu Chen di sana berpikir bahwa mungkin Guild Mad Dragon tadi sedang membersihkan tempat tersebut agar bisa mengalahkan bosnya. Tapi sayang semua itu akan berbeda karena sekarang Lu Chen masih hidup dan bisa memberikan efek tak terduga bagi Guild Mad Dragon. Di dalam hutan itu sendiri sekarang terlihat ada banyak player yang sedang mengepung seekor bos dengan jumlah yang cukup banyak. Bos monsternya adalah sebuah Green Mantis King dan di sana Raja Mantis itu langsung berteriak dengan kencang ke arah mereka semua. Ketuanya di sana berkata bahwa sekarang bos monster itu tinggal punya setengah darah lagi dan hal itu bisa terjadi karena banyak dari mereka yang mengorbankan nyawa demi hal tersebut. Ternyata yang memerintahkan mereka adalah seorang warrior bernama Dragon Supreme dan ia berkata jika mereka berhasil membunuh bosnya maka mereka akan mendapatkan banyak uang.
Lu Chen yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka jika sekarang ada player yang telah menghamburkan banyak uang hanya demi mengalahkan bos rank F. Di sana para player yang ada pun langsung bersemangat dan sekarang mereka langsung bersiap untuk mengalahkan Raja Mantis yang ada di hadapannya. Lu Chen di sana berkata bahwa ternyata buff dari kekuatan uang sangatlah luar biasa. Namun ketika akan menyerang terlihat saat ini sang Raja Mantis berhasil menyerang mereka hingga tubuh mereka hancur berantakan. Lu Chen langsung berpikir bahwa Raja Mantis sangatlah kuat karena bisa menghasilkan damage yang besar dan Raja Mantis juga lebih kuat dari bos monster kelinci. Dragon Supreme sendiri di sana berkata agar mereka tak berhenti dan terus maju, dan di sana ia memerintahkan mereka untuk bekerja sama dan menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Chen di sana berkata bahwa sepertinya Dragon Supreme ini sengaja membuat banyak orang mati agar si bos itu melemah dan bisa dikalahkan. Kematian para player yang ada di sana akan diganti oleh sang Dragon Supreme dengan jumlah uang yang lumayan, dan hal itu tentu sangat menggiurkan. Tapi yang lebih penting di sana Dragon Supreme memberitahu jika mereka akan mendapat bonus tambahan jika berhasil mengalahkan sang Raja Mantis. HP milik Mantis itu pun terus turun dengan drastis, dan ketika darahnya terus berkurang, Dragon Supreme langsung berkata agar sekarang para archer bersiap dengan senjatanya masing-masing. Para archer pun langsung menyerang ke arah Raja Mantis dengan cepat, dan hal itu langsung membuat banyak damage tambahan. HP milik sang Raja Mantis akhirnya tinggal sedikit lagi, dan ketika melihat hal itu Dragon Supreme langsung tersenyum senang. Ia berkata jika nanti darah dari sang Raja Mantis tinggal sedikit, maka mereka harus berhenti menyerang dan biarkan ia yang menyerang saja. Lu Chen yang melihat hal itu langsung berkata bahwa ternyata si Dragon Supreme bisa naik level dengan cepat dengan cara nyampah pada para bos. Tapi saat para player akan menyerang lagi, tiba-tiba mereka pun terkejut karena sang Raja Mantis mengeluarkan kekuatan secara abnormal. Notifikasi di sana muncul dan diberitahu jika sekarang bos Mantis sedang masuk ke dalam mode gila yang meningkatkan seluruh statnya. Lu Chen terus memperhatikan keadaan sekarang dan ia berkata bahwa sekarang bosnya telah menjadi gila, jadi kekuatannya pasti akan sangat besar. Meski begitu, para player tak menyerah. Di sana mereka terus menyerang karena Dragon Supreme sudah memberikan jaminan uang pada mereka meskipun harus mengorbankan nyawa. Raja Mantis itu pun hanya bisa teriak ketika terkena banyak serangan, dan sekarang HP-nya tinggal 18 lagi. Dragon Supreme mengatakan agar mereka terus menyerang karena dengan begitu mereka pasti bisa menciptakan peluang bagi dirinya. Saat HP milik sang Raja Mantis menyentuh 3 lagi, Lu Chen dan Dragon Supreme pun langsung menatap tajam, dan mereka berkata jika itu adalah saat yang tepat bagi mereka. Serangan si Raja Mantis di sana mengenai para player yang ada, sedangkan Dragon Supreme di sana langsung bergerak cepat, dan sekarang ia langsung bersiap untuk menyerang ke arah Raja Mantis yang sudah sekarat. Raja Mantis yang melihat serangan itu di sana langsung terkejut karena sekarang terlihat di sana ada sebuah serangan kuat yang terjadi. Namun si Dragon Supreme langsung terkejut karena ternyata tadi serangannya ditahan oleh seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Dragon Supreme yang melihat hal itu bingung dan ia bertanya tentang siapa Lu Chen yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Dragon Supreme di sana kesal karena bahkan Lu Chen menjawab jika dirinya hanyalah seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat di sana. Dragon Supreme pun mengatakan bahwa Lu Chen baru muncul ketika HP bosnya sekarat. Jadi tujuan Lu Chen ini pastilah sudah jelas hanya ingin nyampah bosnya saja. Dengan wajah bersinarnya di sana Lu Chen menjawab bahwa ia hanya ingin membuat game itu menjadi seru dan tak ada orang yang melakukan joki seperti itu. Raja Mantis yang masih hidup di sana langsung menyerang ke arah Lu Chen. Begitu pula dengan Dragon Supreme yang sekarang merasa kesal pada Lu Chen yang ada di hadapannya. Lu Chen langsung menghindari kedua serangan itu dan di sana ia juga langsung bersiap untuk menyerang ke arah Dragon Supreme. Lu Chen di sana berhasil melakukan serangan kritikal pada Dragon Supreme, dan dengan wajah tampan tangkuraknya ia berkata agar si Dragon Supreme itu melatih kemampuannya dan tidak mengandalkan joki saja. Dragon Supreme yang akan mati di sana langsung merasa kesal dan ia berkata bahwa berani sekali Lu Chen melakukan hal itu pada dirinya. Lu Chen pun di sana langsung berpikir bahwa Dragon Supreme pasti akan datang lagi. Jadi sekarang alangkah baiknya jika ia buru-buru menyelesaikan sang Raja Mantis. Di hadapan sang Raja Mantis yang memiliki ukuran sangat besar, di sana Lu Chen pun mengeluarkan kekuatannya yang cukup mengerikan. Notifikasi muncul kembali dan memberitahu jika sang Raja Mantis mulai melemah. Tapi meskipun sudah melemah di sana, sang Raja Mantis sekarang tetap berada di sana dan sudah bersiap untuk menyerang ke arah Lu Chen. Namun tiba-tiba HP milik sang Raja Mantis pun habis dan di sana Lu Chen berhasil membunuhnya dengan kecepatan yang tiada tara. Lu Chen langsung senang dan dia berkata agar sekarang XP dan hadiahnya segera muncul agar bisa ia dapatkan. Tapi sekarang Lu Chen bingung karena di sana ada sebuah peringatan yang memberitahu jika Lu Chen akan offline otomatis karena indeks kehidupannya melemah. Terlihat saat ini Lu Chen pun kembali ke kamar dan membuka VR-nya. Tubuh Lu Chen sekarang terlihat aneh dan ia berkata bahwa mungkin alasan ia disuruh logout adalah karena dirinya sudah menang melawan bos. Lu Chen juga saat ini terlihat terkejut karena
karena di tempatnya sekarang ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika membuka pintu kamarnya terlihat itu adalah teman Lucien dan dia berkata jika dirinya khawatir karena Lucien tak pernah menjawab pesannya. Tapi teman Lucien yang bernama Sisan itu langsung terkejut ketika ia melihat keadaan Lucien pada saat ini. Di sana Sisan merinding ketakutan dan ia sulit untuk mengatakan sepatah kata pun karena merasa ngeri dengan keadaannya. Sambil menunjuk ke arah Lucien di sana ia berkata bahwa sekarang Lucien ini sudah berbeda dan tak seperti manusia lagi. Dan cerita pun bersambung. Wait. Kenapa kira-kira si Lucien ini? Apakah dia jadi zombie karena terlalu banyak main game? Atau dia jadi necromancer kayak game ya? Coba menurut kalian gimana ini si Lucien? Kira-kira kenapa sama tubuhnya sekarang? Nah kan, jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kalian tidak terlalu banyak bermain FF karena nanti mata kalian perih. Maksudnya jangan bermain game gitu. Jangan terlalu banyak bermain game karena nanti matanya perih gitu. Jangan terlalu banyak lah ya. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.